Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Jadi ini terusan video pindahanku yang pertama. Ini kontrakanku yang baru ya teman-teman. Jaraknya nggak terlalu jauh dari kontrakan yang lama, ya sekitar nggak sampai sekilo lah. Terus ini anakku udah masuk, posisinya udah disapuin aja sih, belum dilap-lap, belum apa, belum dipel juga. Tapi yang penting aku mikirnya pindah dulu, karena kemarin itu kita hektik untuk packing-packing, jadi aku tuh belum sempet beberes di sini. Tapi ini udah disapu aja. Oke, ini kita nyicil barang dulu. Ada kardus 1, terus nanti sisanya bakal dibawa pickup gitu. Dan ini anakku udah mulai girang karena dia ngerasa udah mulai luas gitu ya tempatnya. Terus ini aku mau tunjukin pas pindahannya. Ini tuh aku kepencet slow mo malahan, jadi videoku tuh slow mo, jadi aku percepat aja. Terus aku tuh agak sedih ya ini. Pokoknya tetangga-tetangga tuh pada datang gitu, untuk kok pada kaget kok tiba-tiba pindah, karena nggak bilang-bilang ke siapa-siapa, tiba-tiba pindah gitulah pokoknya kurang lebihnya. Ini pagi udah panas, padahal belum ada jam 9, tapi udah panas banget. Terus lemarinya, barangnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, furniture kayak gitu. Kalau flashback ke zaman dulu, tahun 2019 aku tuh habis nikah, itu cuman bawa baju berapa tas aja, terus kita bikin lemari dari kardus, dan 5 tahun kemudian barang kita udah seabrek kayak gini. Oke, nanti kita bakalan declutter lagi lah di sana. Tapi untuk barang-barang yang kira-kira udah nggak bisa dipakai, ini udah aku buangin. Dan tetangga-tetangga tuh pada menyayangkan ya, maksudnya kenapa kok pindahnya agak jauh, padahal ya cuman di beda desa aja gitu, barat desa ini. Tapi karena memang di sini tuh kontrakannya udah mahal-mahal teman-teman, di daerah Lawean ini, karena di tengah kota. Terus nggak tahu ya, di sini tuh rata-rata kontrakannya tuh udah mahal-mahal, dan kalaupun kita dapat murah itu paling kecil lagi gitu. Dan buat apa kita pindah ke yang kecil lagi gitu kan, kita nyarinya yang agak longgar. Terus ini aku dibantuin sama temen kontrakan lama sampai ke sini. Makasih Mbak Dwi udah bantuin bawain barang dari pickup masuk ke sini sampai banyak banget. Ternyata pas ditaruh di pickup itu barangnya lumayan banyak, karena pernak-pernik kayak gitu. Kita nggak naruh di satu tempat yang besar ya, jadi cuman kayak plastik-plastik, kardus kayak gitu. Pokoknya barang yang ada, jadi terkesan kayak kelihatan banyak banget. Nah ini aku yang penting barangnya masuk dulu. Aku nggak mau buru-buru beres-beres ya teman-teman, karena habis pamitan tuh kayak masih sedih gitu, posisi apa ya, perasaannya tuh masih kayak sedih gitu, walaupun ya udah ikhlas, kita udah niat untuk pindah, tapi ya tetap manusiawi ya, namanya juga pindah ke tempat yang baru. Kita afirmasi positif dulu, pokoknya di sini lebih baik, di sini orangnya juga ramah tamah semua gitulah, sama kayak sebelumnya. Dan sebelum aku beres-beres kontrakan yang baru, aku mau beres-beres dulu kontrakan yang lamaku ini. Jadi aku balik lagi ke sini untuk ngeberesin ini. Dan aku tuh tanya sama suamiku, ini dicopotin enggak. Jadi ini enggak, aku putuskan untuk enggak nyopotin wallpaper ya teman-teman. Jadi aku ngasih tanggung jawab berupa uang untuk kalau misalkan Pak Kos mau ngecat ulang, dan juga untuk bayar tukang. Jadi aku nggak copotin, cuman aku bersihin aja. Dan jangan kaget, ini di bawah wallpaper ini tuh ternyata lembab, karena ini tuh pada patah-patah kan, wallpapernya tuh pada sobek-sobek, biasa punya toddler disobekin, di apalah segala macam. Jadi di dalamnya tuh lembab gitu. Dan kemarin aku gak sadar kalau ternyata di bawahnya tuh sebasah ini. Tapi alhamdulillah sih gak ada hewan-hewan kecil atau apa ya, cacing gitu gak ada, cuman basah aja. Terus wallpapernya tadi udah habis diambilin ambalan-ambalannya tuh jadi kayak ngeletek-ngeletek gini. Ini kalau aku cari informasi sih, cara ngebersihinnya tuh ada tekniknya gitu, tapi ya butuh waktu, jadi nggak serta-merta dicopot-copot terus langsung hilang gitu, nggak, jadi lama gitu loh. Dan ini aku sikat-sikat supaya nggak terlalu hitam-hitam banget dilihatnya. Kalau misalkan mau dibersihkan ulang sama Pak Kos, mau dicat ulang juga, ini tuh dilihatnya masih enak lah ya. Misalkan ada yang mau ngontrak ini nggak dicat ulang sih juga nggak masalah gitu, tinggal ditutup meja atau dikasih wallpaper ulang. Karena yang kotor-kotor tuh yang kayak tertutup. Jadi dulu tuh ceritanya aku tuh nge-wallpaper ini tuh kayak
sedikit demi sedikit gitu loh teman-teman, dan udah terpasang ambalan. Jadi yang di belakang ambalan otomatis kan nggak ke cover wallpaper kan, jadi itu kesalahan. Untuk aku gunakan misalkan nanti punya kontrakan baru tuh aku nggak bakalan tempel-tempel yang foam gini lah, misalkan nempel juga area tertentu aja, karena ini nyopotnya effort banget. Kecuali wallpaper yang bahannya plastik yang kayak motif kayuku ini gampang banget dicopotnya karena nggak bekas gitu di tembok. Dan ini aku masih nyisain ambalan ya teman-teman, karena kemarin itu dipaku nggak pakai bor, makanya susah gitu untuk ngambilnya. Misalkan dijugil gitu juga bisa, tapi nanti bakal ngerusak tembok, jadi mendingan nggak usah. Misalkan nanti ada yang ngontrak lagi, biar bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Masih ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5an ambalan gitulah, ambalan-ambalan kecil-kecil sih. Terus ini karena lantainya juga lumayan kotor, bekas-bekas selotip ya, ini aku sikat-sikat. Terus aku juga pakai pisau supaya gampang biar cepet ngelotok gitu loh. Yeay, alhamdulillah lantainya udah kinclong lagi, udah bebas dari selotip ya. Udah effort banget. Nah tadi aku ngebersihinnya udah berjam-jam, hampir 2 jam baru selesai. Terus tembok-temboknya juga udah aku sikat-sikat pakai sabun. Dan ini udah lumayan bersih, jadi kayak belentong-belentong hitam tuh ya gimana ya, kayak wallpaper ngelotok itu loh teman-teman, jadi kelihatan hitam-hitam. Bekas ambalannya juga nggak kena cat, jadilah gitulah ya. Pokoknya alhamdulillah, terima kasih ya kontrakan sepetaku. Aku bakalan sering main kesini karena ya masih kangen dong, namanya juga aku lama di sini. Udah bersih juga, semuanya udah aku sapuin. Kalau yang di luar ini emang yang ngoret-ngoret nggak cuman ube sih, jadi ada beberapa anak-anak gitulah. Terus ini lapar, jadi di kontrakan baruku lagi ada adikku, terus kita nyari makan siang dulu. Untuk beberapa hari ini aku udah gak masak, karena aku gak mood masak teman-teman, jadi beli terus. Dan ini belinya di tempat saudara juga, pilihannya banyak di situ. Dan ini adikku, ini dibantuin ya siangnya datang ke sini untuk nata-nata sementara. Nanti kalau misalkan mau diubah lagi ya oke lah, namanya juga jiwa pengubah-ubah. Terus aku pokoknya hari ini aku nggak mau nata-nata dulu, pokoknya kita nanti tidur di ruang tamu sini. Terus pokoknya ya udah biarin gini aja dulu, yang penting nggak ada kotoran-kotoran berserakan. Kalau untuk barang-barang ya udahlah, suamiku yang banyak nata-nata teman-teman, kan aku kayak ya udahlah duduk-duduk aja main HP gitu. Terus ini sorenya aku ditemenin adikku buat cari kompor, jadi komporku tuh agak rusak teman-teman, terus bentukannya tuh juga udah nggak bagus. Komporku itu dulu dikasih sama di Ulfa ya, makasih di Ulfa, terus sekarang udah nggak dipakai lagi karena udah nggak memungkinkan. Terus ini kita beli, aku belinya juga bukan yang mahal-mahal, kalau nggak salah ini merek Happy Fun atau apa gitu. Ini aku cari Rinnai yang warna hitam tuh nggak ada, adanya warna hijau, makanya aku pilih yang warna hitam. Iya dong, warna itu mempengaruhi banget mood seseorang gitu ya. Aku pokoknya di sini adanya warna hitam, ya udah itu, walaupun bukan merek yang aku cari gitu. Harganya juga yang paling murah, Happy Fun. Tapi aku nggak bermaksud cari yang paling murah teman-teman, cari yang warna hitam gitu. Untuk pindah-pindah ke toko lain aku juga udah nggak, aku males gitu karena posisinya panas gitu di luar, terus bawa bocil-bocil juga. Dan ini aku cari sapu, terus ini bayar udah selesai. Cepat-cepat mau pulang aja karena di rumah masih banyak kegiatan alias beres-beres gitu. Oke, ini malam ya. Kita nyepetin ke sini dulu karena ada rezeki sedikit. Jadi kalau misalkan punya tabungan dikit-dikit diinvestin ke sini ya teman-teman. Supaya ya kalau untuk kebutuhan bayar kontrakan kayak gitu tuh ada gitu. Jadi insyaallah janganlah sampai utang-utang ke orang lagi. Jadi aku punya pengalaman dulu pas masih single banyak utang teman-teman. Pokoknya hindarin banget. Aduh takut deh pokoknya kalau bermasalah dengan hutang kayak gini. Oke, untuk vlog selanjutnya beberes dan sebagainya, semoga teman-teman gak bosen ya. Gitu dulu video dari aku. Mohon maaf banyak salah-salah katanya, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.